Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Berbicara tentang azab, kita tak bisa membayangkan peristiwa-peristiwa dahulu, di mana sebelum kaum dihancurkan dengan begitu mengerikan akibat dosa-dosa mereka yang telah melampaui batas. Meskipun kita sering menyaksikan bencana alam seperti tsunami yang menghancurkan pantai, letusan gunung berapi yang memukulkan asap tebal, atau bahkan letusan gunung Merapi yang mengerikan. Namun, asap-asap tersebut belum sebanding dengan kengerian yang dialami umat-umat terdahulu. Salah satu azab yang tercatat dalam Al-Quran adalah azab yang menimpa umat Nabi Lut. Azab ini adalah salah satu azab paling berat yang pernah ditimpakan kepada manusia. Umat Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan mereka bermukim di sebuah kota yang disebut Sodom, yang kemudian hilang tanpa jejak. Kota ini menjadi misteri dan hanya menjadi gambar dan legenda dari mulut ke mulut manusia. Namun, Allah membenarkan kisah ini dan menjadikannya bagian dari Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini dimulai dari kaum yang memiliki kelainan seksual. Mereka menyukai sesama jenis. Mereka menikah dan memiliki anak, tetapi tradisi mereka hanya sebagai jalan melanjutkan keturunan. Sedangkan kebutuhan seksual dan cinta mereka disalurkan kepada sesama jenis. Awalnya, sebelum kaum Sodom mengalami kelainan seksual seperti itu, mereka adalah kaum yang normal. Namun, dimulai dari satu orang yang tidak normal. Kelainan ini menyebar dan menjadi penyakit dalam masyarakat tersebut. Hanya keluarga Nabi Lut saja yang masih menjalani kehidupan yang normal. Nabi Lut setiap hari memperingatkan penduduk Sodom agar kembali kepada fitrah manusia, di mana mereka diberikan pasangan dari lawan jenis untuk menyalurkan nafsu dan cinta. Namun, penduduk Sodom menolak mendengarkan ajaran Nabi Lut dan justru semakin nyaman dengan keadaan mereka saat itu. Mereka enggan menggunakan akal sehat mereka dan dengan berubah menjadi manusia yang normal yang menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kaum Sodom justru semakin teguh dengan kehidupan mereka yang menyimpang. Mereka merasa nyaman menjadi orang yang sesat dan bahkan mengajak orang lain ikut menjadi sesat. Peringatan Nabi Lut tidak mendapatkan tanggapan positif dari mereka. Malah kaum Sodom yang sesat tersebut menyatakan bahwa Nabi Lut dan keluarganya harus diusir dari kota. Kaum Sodom menjadi saksi dari kekuasaan dan azab Allah yang luar biasa. Perilaku mereka yang menyimpang dan menolak petunjuk Nabi Lut menyebabkan mereka menjadi objek azab yang dahsyat. Allah mengirimkan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Ketika azab Allah tiba, keadaan kaum Sodom berubah drastis. Azab ini dijadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 84. Dan kami hujani atas mereka hujan batu. Maka lihatlah bagaimana kesudahan para pendurhaka. Hujan batu yang terbakar itu menghancurkan segala yang ada di Sodom. Dalam surat Hud ayat 82-83 Allah menjelaskan, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikan dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan sisaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zolim. Azab tersebut bukanlah sebuah dongeng belaka, melainkan peristiwa nyata yang menimpa kaum Sodom. Penelitian ilmiah yang dilakukan terhadap lokasi kejadian azab kaum Sodom memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa tersebut. Salah satu penelitian yang signifikan dilakukan Tal'il Hammam, sebuah kota pada zaman perunggu di lembah Yordan. Penelitian ini melibatkan sejumlah ahli arkeologi, geologi, geokimia, geomorfologi, mineralogi, dan ilmuwan lainnya. Tal'il Hammam yang diduga menjadi kota Sodom adalah kota terbesar di lembah tersebut pada masa itu. Diperkirakan populasi ketiga kota di lembah itu termasuk Sodom mencapai 50.000 jiwa. Bangunan-bangunan kota ini terbuat dari batu bata berukuran hingga 5 lantai. Melalui penggalian dan analisis ruang bekas bangunan, para arkeolog menemukan bukti adanya peristiwa penghancuran mendadak dengan suhu yang sangat tinggi. Dengan sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature, para peneliti menyimpulkan bahwa perang, kebakaran, letusan gunung berapi, atau gempa bumi tidak mungkin menjadi penyebab peristiwa tersebut. Karena suhu yang tercatat pada sisa-sisa kerusakan tidak dapat dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu, sebuah meteor atau komet yang meledak di atmosfer menjadi penyebab yang paling mungkin. Meskipun tidak ditemukan kawah di lokasi tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa kerusakan terjadi akibat ledakan udara yang terjadi ketika meteor atau komet melintasi atmosfer dengan kecepatan tinggi. Ketika hujan batu yang terbakar turun, suhu udara naik secara drastis. Ledakan ini terjadi sekitar 2,5 mil di atas kota dan memiliki kekuatan 1000 kali lebih besar dari bom atom yang digunakan di Hiroshima. Saat ledakan terjadi, suhu udara dengan cepat naik di atas 3.600 derajat Fahrenheit.
atau 2000 derajat Celcius. Dalam hitungan detik, kota Sodom yang dahulu ramai dengan kehidupan seketika terbakar habis. Bangunan-bangunan yang berdiri tegak rata dengan tanah, sedangkan tubuh-tubuh manusia dan hewan-hewan diluluhlantakan dan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Azab tersebut juga menyertai ledakan besar yang menghasilkan gelombang kejut yang melintasi kota dengan kecepatan sekitar 740 mil per jam, lebih cepat dari tornado terburuk yang pernah tercatat. Bangunan-bangunan di Sodom lenyap dan hanya tinggal runtuhan di pondasi yang tersisa. Penelitian ini juga menemukan adanya logam yang meleleh di antara reruntuhan kota. Misalnya, adanya kuarsa yang retak akibat tekanan tinggi yang merupakan bukti bahwa ledakan tersebut sangat kuat. Bukti-bukti lain yang ditemukan di situs tersebut juga mendukung kisah dalam Al-Quran. Para ilmuwan menemukan mineral-mineral yang tidak lazim dan konsentrasi garam yang tinggi di lapisan kehancuran. Garam ini diperkirakan berasal dari letakan meteor yang menyebabkan distribusi garam di daerah sekitarnya yang kemudian menghambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan peningkatan konsentrasi garam di tanah. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini mendukung ide bahwa ledakan meteor atau komet menyebabkan kehancuran kota Sodom. Bukti-bukti temuan arkeologi dan analisis ilmiah ini sejalan dengan deskripsi azab yang terdapat dalam Al-Quran. Penemuan arkeolog di sekitar Laut Mati juga telah mengungkapkan sisa-sisa kehancuran yang terkait dengan kota Sodom dan peristiwa azab yang dialaminya. Para ilmuwan telah melakukan penggalian dan penelitian yang mendalam untuk memahami lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Salah satu penemuan penting dilakukan di situs purbakala Bab-it Hadara. Para arkeolog menemukan makam terbesar dari zaman perunggu yang diperkirakan telah digunakan selama 1000 tahun, mulai dari zaman Ibrahim hingga menghancurkan kota Sodom. Mereka menemukan perhiasan emas dan lebih dari 700 potongan tembikar yang merupakan hadiah penguburan. Temuan ini memberikan bukti keberadaan kota-kota tersebut pada masa lampau. Selain temuan tersebut, terdapat pula temuan lain yang mendukung keberadaan kota Sodom. Bekas kehancuran dan sisa belerang yang ditemukan di Danau Laut Mati juga menjadi bukti yang menguatkan kisah dalam Al-Quran. Penelitian ilmiah menunjukkan adanya tingkat kehancuran yang signifikan pada kota-kota di wilayah tersebut, serta adanya kandungan garam yang tinggi, hampir mencapai 30% akibat ledakan meteor yang terjadi. Oleh karena itu, tidak ada organisme hidup semacam ikan atau lumut yang dapat hidup di dalam danau ini. Hal inilah yang menyebabkan Danau Lut dalam literatur barat lebih sering disebut sebagai Laut Mati. Namun perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak memberikan bukti langsung. Apakah kalau Tal El Hammam adalah lokasi persis dari kota Sodom yang disebut dalam Al-Quran? Pertanyaan tentang apakah Tal El Hammam benar-benar Sodom atau bukan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Namun temuan-temuan ini memberikan indikasi yang kuat bahwa kisah dalam Al-Quran memiliki dasar sejarah yang nyata dan bukan hanya mitos belaka. Dengan adanya dokumen dari temuan arkeolog ini, penting bagi kita untuk mempelajari kisah ini sebagai pelajaran. Azab yang menimpa kaum Sodom menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak melampaui batas dan menjauhi perilaku yang menyimpang. Selain itu, kita juga diajak untuk merenungkan kebesaran Allah dan keadilannya dalam menegakkan hukumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.